Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dengar hidup kekal, apa yang kita bayangkan? Kayak hidup kekal, wah, surga gitu ya. Jadi kita mati dan kemudian kita masuk surga, hidup kekal dalam hadirat Tuhan dan seterusnya gitu. Nah, makanya muncul kayak pertanyaan joke gitu ya, syaratnya masuk surga itu apa? Mungkin dia dijawab, jadi pengikut Kristus, dibaptis dalam nama Yesus, apalagi jadi warga gereja, atau banyak hal kemungkinan sebagian jawaban itu. Dan ketika ditanya sekali lagi, syarat masuk surga itu apa? Mati. Kalau nggak mati nggak masuk surga gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang kemudian muncul sebagai guyonan gitu. Nah, yang menariknya di sini adalah teks ini dari Injil Yohanes itu hidup kekal. Dan secara umum Injil Yohanes itu menyebut hidup kekal itu tidak bicara soal hidup setelah kita mati. Hidup kekal itu dihubungkannya bukan pada suasana, bukan dihubungkan pada tempat tertentu, tetapi hidup kekal itu dihubungkan dengan satu kondisi relasi tertentu. Yang disebut dalam Injil Yohanes itu, yang disebut hidup kekal adalah pengenalan yang benar tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penghayatan dan pengertian yang benar dalam hal relasi, bukan pengetahuan ini yang disebutkan ya, tapi dalam hal relasi, saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Relasi itulah yang sudah membuat orang itu ada dalam hidup kekal. Kekekalan yang disebutkan di sini, ini bicara soal kualitas hidup. Karena dengan relasi yang benar dengan Tuhan, maka akan ada kehidupan, kalau dalam Amsal disebutkan panjang umur, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi terberkati, dan seterusnya gitu ya. Dan baru kemudian dimensi setelah kematian. Hidup kekal itu surga, damai sejahtera yang tidak ada habisnya dan seterusnya gitu. Tapi Injil Yohanes menolong kita untuk memperluas cakrawala kita tentang hidup kekal. Saat kita berelasi dengan benar kepada Kristus Tuhan, maka kita sedang ada dalam kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan itu adalah hidup kekal karena relasi yang benar, karena pengenalan akan Kristus. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan senantiasa menopang setiap hidup sahabat semua,
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.